Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama untuk masuk ke dalam materi baru, yaitu kita bicara masalah desain as problem solving. Jadi kita tahu semuanya bahwa kita ketika menjadi seorang desainer, kita pastinya ada tujuannya atau secara umum kita pasti adalah sebagai seseorang yang akan menjadi seorang yang akan mengatasi sebuah permasalahan atau problem solver. Oke, nantinya pastinya kalian ketika berada di sebuah organisasi, sebuah perusahaan ataupun mungkinnya nanti di tengah society atau masyarakat, kalian yang sudah mempunyai sebuah title seorang desainer, ya karena kalian sekarang udah bergabung sebagai mahasiswa desain minimum, pasti kalian akan kemudian menjadi seorang yang menjadi sasaran ketika ada suatu permasalahan itu dianggap menjadi seseorang yang punya kemampuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, jadi karena dari istilah desain sendiri itu adalah penciptaan. Ya, penciptaan apa? Nah, penciptaan nilai dari suatu pemecahan masalah. Jadi eh, ini hal yang mendasar yang sangat membedakan antara kita seorang desainer dengan seorang seniman. Jadi kalau seniman itu tidak selalu atau tidak ada tuntutan untuk memecahkan masalah. Tetapi beda dengan desain. Desain itu tidak hanya nilai yang kita harus ciptakan, tetapi itu juga harus bisa menjawab pemecahan dari sebuah masalah yang kita coba angkat. Desainer itu juga menggabungkan berbagai irisan pemikiran dan metode untuk menghasilkan solusi yang bernilai. Jadi kalau kita lihat ada proses berpikir antara perbedaan antara business thinking dengan design thinking. Kalau seorang business thinking itu dia hanya satu layer saja atau satu lapisan saja yang dia coba untuk selesaikan. Contohnya adalah ketika ada sebuah permasalahan, maka dia selalu berangkat untuk kemudian solusi yang muncul itu adalah based on problem. Ya, jadi dia satu layer saja. Tetapi kalau kita bicara masalah design thinking atau berpikir sebuah desain, itu ada banyak layer sebenarnya yang harus kita coba pertimbangkan dalam memberikan sebuah solusi dalam sebuah permasalahan. Dan karena kita mencoba melihat satu permasalahan itu dari beberapa sudut pandang, kemudian dari beberapa layer dalam arti aspek yang lain kita juga pertimbangkan, maka biasanya untuk memahami dalam proses pemahaman kita itu ada namanya abductive thinking, kemudian bisa jadi ketika dalam proses kita memahami sebuah permasalahan, ternyata apa yang menjadi permasalahan inti itu bukanlah sesuatu yang atau tidak mutlak. Ya. Permasalahan intinya tidak mutlak. Contohnya misalkan ketika kita coba untuk bicara masalah, coba kita mau solve untuk permasalahan terkait macet, gitu. Uh, Terutama misalkan di jam-jam tertentu ini macet gitu. Kan kita fokus yaitu permasalahannya satu problem itu adalah traffic jam, macet. Nah, kemudian kita ketika dalam proses memahami sebuah permasalahan itu, ternyata kita temukan permasalahan yang terjadi di dalam macet itu, ternyata poin utamanya bukan macetnya itu. Gitu. Ternyata memang ketika kita datang, kita tahu, kita coba pahami permasalahan itu, ternyata permasalahannya adalah di volume kendaraan. Muncul satu permasalahan. Ternyata ada juga permasalahan terkait eh, apa eh, apa namanya mungkin lebarnya atau berapa besarnya jalan itu yang itu juga menjadi ada satu permasalahan yang muncul ataupun yang ternyata kita bisa temukan. Gitu. Nah, sehingga bisa jadi ketika kita mencoba menyelesaikan sebuah permasalahan yaitu macet tadi, itu kita menemukan permasalahan-permasalahan lain yang bisa jadi itu akhirnya menjadi suatu ujung dari permasalahan macet tadi gitu. Jadi bisa jadi karena kita terlalu fokus karena gimana cara menyelesaikan macetnya, ternyata kita di lapangan itu ada permasalahan yang lebih dulu harus diselesaikan daripada kita ngomongin masalah macet. Nah, dan bisa jadi dengan kita menyelesaikan permasalahan yang lebih
yang lain tadi ya selain itu ternyata berimbas terhadap macet tadi, itu bisa mengurangi juga. Nah ini kalau design thinking seperti itu, makanya bisa sangat bisa atau sangat mungkin ketika kita sudah memutuskan ada permasalahan, tiga permasalahan itu dalam prosesnya dalam berpikir design thinking itu bisa muncul jadi permasalahan-permasalahan yang itu menjadi pertimbangan mana yang menjadi prioritas untuk kemudian kita selesaikan. Dan seorang design thinking dalam prosesnya itu karena kita berpikir holistik, kita dari beberapa sudut pandang dan juga layering yang cukup kompleks ya. Bisa jadi kita akan muncul ketika solusi itu kita temukan, bisa jadi tidak hanya satu solusi. Ya, seorang desainer sangat sangat mungkin kemudian mencoba untuk memberikan sebuah solusi dari sudut pandang yang berbeda di mana itu kemudian sangat mungkin untuk didiskusikan. Oke. Nah, baik, sekarang kemudian kita bicara masalah kesadaran. Ya, kesadaran desain atau perancang, atau kita sebagai desainer, itu pastinya kita akan sangat sering sekali menguji dan menganalisa perilaku manusia dalam menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik. Inilah yang diperlukan desainer karena apa? Perilaku manusia dengan lingkungannya itu sulit diprediksi. Nah, ini kemarin kita sudah coba untuk latihan ringan ya, kita coba dengan menggunakan musik, lagu, kemudian kita coba untuk tuangkan dalam bentuk visual, gambar, itu seperti apa. Ini adalah salah satu bentuk kita untuk memahami dan meningkatkan sense kita tentang bagaimana kita mengekspresikan pemikiran kita, bagaimana kita mengekspresikan apa yang menjadi yang mungkin itu bisa mewakili atau merepresentasikan apa yang kita rasakan dan kita dengar seperti itu. Nah, sekarang dari sini kita bisa pahami gitu bahwa ternyata memang menjadi seorang desainer itu cukup berat tantangannya ya, karena apa? Kita dituntut untuk bisa merasakan ya, bisa merasakan kira-kira kita misalkan nggak usah jauh-jauh ketika kalian tinggal di satu area itu kalian minimum harus bisa tahu kira-kira nuansa seperti apa yang ada di lingkup ruangan atau di lingkungan kalian. Misalkan biasanya kita punya pola seperti ini, tiba-tiba ada yang berubah, tiba-tiba ada permasalahan yang muncul. Nah, itu kalian dari seorang desainer harus bisa menganalisa itu. Kira-kira apa ya penyebabnya? Kira-kira apa ya yang terjadi? Atau kalian justru bisa muncul sebagai seorang yang bisa memberikan satu ide solusi. Ya karena itu tadi. Bahkan kita pun ketika melihat perkembangan misalkan kita tinggal di Kota Malang, itu kita seorang desainer pastinya yang kita secara tidak langsung misalkan kamu atau kalian punya hobi, misalkan ada yang hobi nongkrong, hobi ke kafe, hobi minum kopi dan sebagainya, itu minimum kalian ketika melakukan rutinitas itu, kegiatan itu, kalian pastinya juga dituntut untuk peka terhadap, oh ternyata kebiasaan anak-anak seumuran saya ketika nongkrong tuh seperti ini, ketika minum kopi seperti ini. Nah, sehingga kalian bisa melihat dinamika perubahan dari zaman ke zaman atau dari tahun ke tahun. Oh ternyata dulu itu trennya kopi menggunakan plastik gelas gitu. Kemudian muncullah sebuah isu lingkungan di mana penggunaan plastik bla 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 ternyata kemudian bergeser. Nah itu harus sesuatu hal seperti itu tuh secara tidak langsung kita perhatikan sehingga itu sangat mudah sekali kita untuk bisa mengikuti nantinya dinamika perkembangan zaman. Nah, berikutnya, nah, setelah kita mencoba untuk sense kita tingkatkan ya, kemudian kita sudah secara sadar kita lebih peka terhadap sekitar, maka berikutnya adalah memiliki sikap ingin tahu. Ya, sikap ingin tahu ini beda ya dengan kepo gitu. Kalau kepo itu tidak ada tujuan gitu. Biasanya ketika kita coba kepo, kenapa ke satu teman kita gitu, akhirnya kita diberitahu ya tidak berakibat apa-apa ya sekedar tahu saja. Tetapi dalam konteks ini memiliki sikap ingin tahu ini ya tujuannya adalah kembali itu adalah mencoba untuk problem solving.
gitu. Dalam proses kita melakukan pencarian data, kita dalam proses kita nantinya menganalisis kira-kira ada apa ini yang terjadi, apa yang kemudian bisa kita usulkan dalam proses pencarian solusi dalam masalah ini, itu kita cari tahu ya. Misalkan masalah ini terjadi di satu lingkup jalan veteran misalkan. Ya, pastinya dalam proses kita ingin tahu ya kita harusnya datang ke jalan itu gitu. Kita perhatikan, kita lakukan observasi gitu. Ya, yang poin pertama adalah mempertanyakan keadaan orang-orang di lingkungan tertentu. Ya, bisa jadi ketika kita saat di tempat itu ya kita untuk pasti tahunya ya kita interaksi dengan orang yang ada di situ beneran, yang memang menghabiskan waktu lebih banyak di situ. Kemudian kita mencatat segala sesuatu, ya, baik itu ekspresi, itu bisa juga sikap, bisa juga kecenderungan-kecenderungan yang timbul dari masyarakat, dan itu dicatat, ya. Jangan kemudian hanya dari pandangan mata saja kemudian, oh iya Pak, saya melihat ini seperti ini. Nah, usahakan itu kalau memang zaman sekarang tidak sering membawa catatan kemana-mana seperti zaman dulu, oke, kalian sekarang pasti bawa gadget, rekam, video, foto, dan lain-lain. Itu adalah salah satu bentuk dari mencatat. Kemudian memperhatikan perubahan atau fenomena yang terjadi. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Dulu ternyata fenomenanya yang muncul atau merajalela di mana-mana itu adalah kopi gitu ya. Sekarang kemudian tren itu berubah ya, fenomenanya muncul yaitu boba. Dan sekarang bisa jadi berubah lagi dan lain-lain. Ya, itu hal semacam itu, munculnya fenomena itu bisa berarti mengindikasikan sesuatu. Kemudian mencatat mana hal negatif dan hal positif. Nah, hal negatif ini bisa jadi adalah suatu hal yang itu tadi bisa kita anggap sebagai side effect dari satu problematika yang utama yang kita coba selesaikan. Bisa jadi ada negatif. Hal negatif itu yang ternyata dari situ kita bisa belajar banyak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan utama. Nah, kemudian hal positif juga, ya jangan hanya yang negatif saja, positif juga. Misalkan memang daerah situ memang terkenal macet, gitu misalkan. Tetapi positifnya orang-orang di sana ternyata punya tingkat kesabaran yang tinggi, misalkan. Sehingga memang macet tapi cenderung aman dan safe, tidak ada kecelakaan dan lain-lain. Nah, bisa jadi hal seperti itu bisa menjadi satu data tambahan dan itu bisa berefek ataupun mungkin itu bisa mengambil atau menambah keputusan kita ketika menyelesaikan sesuatu, kita ambil dari aspek manusianya seperti apa. Baik ya, jadi kita coba kategorikan ya bahwa kita ini sebagai seorang desainer pastinya ada dua kategori ya. Kita bisa memilih untuk menjadi good designer, kita juga bisa memilih untuk menjadi great designer. Tetapi di sini saya mengajak bahwa yuk kita sama-sama mencoba menjadi seorang great designer, walaupun ini adalah suatu hal yang tidak mudah. Kalau kita bicara good designer, biasanya ketika kita membuat desain, good designer ini hanya berfokus kepada dekorate saja, hanya untuk visualnya saja. Yang penting visualnya menarik, keren, dan sesuai perkembangan zaman dan semacam itu, maka itu sudah cukup. Nah, kalau seperti itu yang hanya dipenuhi, maka dia masuk ke dalam koridor good designer. Nah, tetapi kalau mau lebih atau meningkat lagi, maka seharusnya kita menjadi seorang yang great designer. Kenapa great designer? Ya, great designer not only decorate, ya tidak hanya kemudian dia memikirkan visual saja, tetapi seorang yang menjadi great designer juga berpikir bagaimana desain kita itu mampu berkomunikasi dengan orang. Ya, kemudian good designer less is more. Ya, only less is more. Ya, kalau great designer less and more coexist. Jadi less, not just less. Jadi kalau kita bicara good designer itu ketika bilang oh kalau desain yang bagus itu Pak minimalis, less decorate atau tidak terlalu penuh dan lain-lain. Oke. Itu good designer. Tapi kalau kita bicara great designer, kita paham kapan atau di dalam satu
titik tata layout itu kita bisa paham betul mana yang itu perlu less, mana itu memang perlu more. Bukan berarti kemudian kalau kita bicara less itu pasti bagus, pasti keren desainnya, tetapi sometimes we need more and we need combine it, ya. Sometimes it's less, sometimes it's more, sometimes it's mix, ya. Itu mereka saling kemudian mendukung. Kemudian seorang good designer itu fix problem. Good designer itu ketika ada permasalahan diselesaikan. Tapi kalau kita bicara great designer, ketika kita diminta mendesain dari awal, kita sudah memikirkan hal-hal yang mungkin bisa terjadi. Sehingga apa? Itu kita sudah prevent dari awal, kita sudah cegah. Jangan sampai seperti ini, jangan sampai seperti ini. Jadi seorang desainer yang great design itu sudah memperkirakan, kalau nanti saya buat yang seperti ini, nanti bisa jadi seperti ini di kemudian hari. Maka kita dari awal kita prevent, ya. Kemudian yang good designer inspired by genre. Jadi kita berfokus pada ini untuk anak muda genrenya adalah pop culture gitu ya. Itu kita hanya menyasar kepada genre. Tapi kalau great designer itu inspired by total environment. Jadi kita memikirkan satu konteks lingkungan mana yang mau kita kemudian coba menjadi sebuah rangkaian sistem desain. Kemudian everything at once itu di good designer, ya. Jadi kalau bisa good designer itu semua bisa tercakup dalam satu hal. Jadi satu desain ini harus bisa mencakup semuanya. Tapi kalau great designer itu selective iteration. Jadi kita sudah benar-benar memastikan apa yang kemudian kita mau sasar dan juga apa yang menjadi sebuah tampilan itu benar-benar memang sudah menyasar sekali, ya, tidak kemudian sangat umum sasarannya. Kemudian good designer juga treat text as content. Jadi kalau dia memberikan sebuah teks itu, ya teks itu adalah kontennya gitu ya, bacaannya, isinya gitu. Tetapi kalau great designer itu treat text as UI, user interface. Jadi kalau kita membuat sebuah tulisan atau subtext di dalam sebuah desain kita, itu adalah bagian dari user interface. Jadi bagaimana nanti kita juga memikirkan ketika mereka mencoba membaca itu, mereka mencoba untuk berinteraksi ataupun ingin tahu lebih dengan teks kita, itu sudah dipikirkan bagaimana mempermudah orang untuk membaca dan kemudian bisa lebih bisa mendapatkan isi dari keseluruhan dari desain itu. Kemudian kalau good designer, ya use good typeface. Nah, kalau great designer itu use good typography. Ya, jadi kalian sudah tahu bedanya apa typeface dan typography, ya. Jadi kalau good designer itu berfokus ke typeface, kalau great designer itu tipografi. Oke. Kemudian good designer juga code for one instance. Kalau great designer code for many instances, ya. Jadi ada ketika kita membuat sebuah desain itu sangat mempunyai sebuah pemaknaan yang secara great design pemaknaannya itu bisa berlapis gitu. Jadi itu menjadi hal yang menarik untuk dilihat seseorang. Kemudian itu bisa ketika melihat itu bisa sangat bisa kita sangat bisa dipahami. Kemudian itu juga bermakna yang sangat tidak hanya satu sisi saja, tetapi itu bisa kemudian mempunyai beberapa makna yang dalam satu desain. Kemudian kalau good designer itu lebih ke redesign, kalau great designer itu realign, ya. Oke. Next, ya, kita bicara bahwa kita di kelas kreativitas ini. Kembali lagi, kreativitas itu adalah kemampuan memunculkan ide baru yang melibatkan proses pemikiran dan dedikasi. Kreativitas juga melibatkan pikiran dan mempertajam proses pemikiran. Nah, ada 3 kata untuk mengembangkan kreativitas. Yang pertama adalah ideasi, mengeluarkan ide berpikir tentang sesuatu yang baru.
atau dengan cara yang unik. Kemudian kuantitas ide itu kemampuan menghasilkan sejumlah besar ide dalam satu waktu dan memiliki kesempatan untuk mewujudkannya. Yang ketiga adalah berkhayal, membiarkan imajinasi dan membawanya ke dalam dunia nyata. Jadi memang ada 3 poin ya supaya kita bisa secara kreativitas kita ini bisa kemudian coba dikembangkan. Dan dari hal itu kemudian kita akan mendapatkan sebuah desain yang membutuhkan pemecahan masalah, di mana itu menuntut produksi sebuah ide. Kreativitas itu juga membutuhkan ya 3 hal ini ya, kesabaran, keyakinan, keuletan ya. Ya, saya yakin seorang desainer saat ini yang sukses atau yang berhasil itu tidak lagi kita bersaing dalam bentuk teknik yang terbaik atau siapa yang menggambar paling baik, siapa yang mendesain atau membuat visual yang paling baik gitu. Tetapi desainer saat ini itu yang bisa sukses dan berhasil itu adalah desainer yang sabar, yakin dan ulet. Apa dari konteks apa, Pak? Sabar itu dia sabar, dia tahu betul ketika dia karena dia memahami konteks permasalahannya itu dia dengan sabar kemudian dalam membuat desainnya dia memberikan sebuah karena itu tadi ya banyak dalam satu pemikiran atau sudut pandang yang berbeda, maka dia dengan sabarnya mencoba untuk memasukkan itu satu persatu, dia melakukan tes ke lapangan lagi, kemudian observasi dan lain-lain itu membutuhkan kesabaran. Dan kemudian keyakinan, ya dia punya keyakinan yang tinggi dalam misalkan dia menyelesaikan sebuah permasalahan, dia yakin untuk bisa menyelesaikan itu dan kemudian dia percaya juga dengan apa yang dia kemampuannya dia dan semacamnya. Ulet juga ya, usaha, disiplin ya, seperti itu ya. Kadang kita ketika masuk ke dalam suatu permasalahan baru itu kadang kita sering terkali terburu-buru untuk menyelesaikan. Oh ya ini masalahnya seperti ini, selesainya karena ini. Tetapi karena kita terburu-buru itu akhirnya bisa jadi itu tidak tepat ya, sehingga kita butuh terus-menerus ataupun memahami itu dengan baik ya, dengan kemudian melakukan tahapan-tahapan itu dengan sesuai. Kemudian sukses juga membutuhkan kreativitas diri dan sumber daya yang dimiliki. Kepuasan diri meningkat ketika orang itu mampu berhasil terhadap suatu hal yang baru tadi kita diselesaikan dan berhasil, biasanya kita akan punya rasa kepuasan yang berbeda. Oke, kunci pemikiran inovatif yang kreatif. Nah, yang pertama memang pertama kali kita boleh kita bebaskan berpikir kita. Ya, ketika kita tahu ada permasalahan apa, kita bebaskan dulu berpikir kita. Kemudian lakukan pendekatan holistik. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, pendekatan holistik itu adalah melakukan pendekatan dari sudut pandang dan disiplin ilmu yang berbeda. Seperti yang saya coba contohkan tadi ketika ada satu permasalahan. Coba kita selesaikan dari sisi desain itu seperti apa. Atau coba kita selesaikan dari sisi mungkin kalau dari sisi manusianya gimana. Yaitu ya, kita coba dulu satu persatu sambil kita melihat kemungkinan-kemungkinan mana yang itu bisa terselesaikan dengan paling baik. Gitu. Kemudian ya ini ada rasa ingin tahu itu terhadap sesuatu yang baru itu tinggi gitu. Jadi jangan sampai karena kita kadang-kadang itu kita kurang excited ya ketika ada satu permasalahan di sini ya jawabannya ya paling masalahnya karena ini paling itu digituin selesai gitu ya. Nah sehingga kita sebenarnya kita harusnya kita cari tahu dulu nih apa sih beneran nggak sih gitu, karena biasanya dalam satu konteks permasalahan yang sama gitu tetapi di ruang lingkup yang berbeda ataupun di suatu lingkungan yang berbeda itu bisa jadi kemudian penyebab dan penyelesaiannya juga berbeda. Oke, ini kita skip saja permainan ya. Kemudian nilai ya, ada nilai kekuatan yang mendasari perilaku. Kekuatan ini berasal dari alam sadar maupun bawah sadar. Dan nilai itu juga sesuatu yang bertahan lama dan menjadi penopang psikologis bagi semua makhluk hidup.
Nah, nilai itu juga perasaan afektif dan pikiran unik serta subjektif dari individu yang dapat juga menjadi karakteristik lingkungan sosial. Nilai dapat berisi sikap yang diwariskan atau dikembangkan. Dan nilai bisa bersifat menguntungkan atau merugikan ketika sebuah keputusan itu dibuat. Oke, ini salah satu contoh nih desainer. Ya, dan dalam poin penyelesaian ini ada hal yang harus diperhatikan, yaitu sebaiknya cara berpikir desainer dan inovator potensial tidak terlalu logis dan kaku dalam memilih nilai. Sebab seorang desainer memang dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang berbeda sekaligus mampu disukai oleh penggunanya. Ya mungkin beberapa dari kalian melihat, wah ini ngawur ini Pak desainnya, atau mungkin ini ada yang, wah ini lucu Pak. Sebenarnya poinnya tidak hanya sekedar di situ gitu. Memang ada konteks bahwa itu lucu, bahwa itu unik gitu. Tapi di luar itu ada poin-poin tertentu juga yang ingin dicoba diselesaikan. Oke, dalam penyelesaian kebutuhannya, seorang desainer memang di awal sekali kita harus mengetahui aktivitas, kondisi, dan karakteristik dari penggunanya nanti. Ya, misalkan kita mau membuat sebuah meja, kursi, ataupun membuat desain dari sebuah mungkin dari poster, mungkin yang grafis, animasi dan semacamnya. Kita memahami dulu nanti kira-kira pengguna kita siapa. Ya, kemudian perilakunya seperti apa sih gitu. Baru kemudian kita itu menjadi sebuah informasi yang kita butuhkan dalam proses mendesain. Lebih sulit untuk memahami kebutuhan sosial dan psikologis seseorang dibandingkan menggambarkan kebutuhan fisik mereka. Nah, mengapa? Karena karakteristik fisik adalah komoditas yang dapat diukur. Sehingga desain dibuat untuk mengakomodasi perilaku dasar dari manusia. Makanya kalau kita mencoba untuk ada mungkin yang interior ketika membuat sebuah kursi, membuat meja itu, mengapa kemudian ada satu ilmu ekonomi dan semacam itu dilakukan, karena memang itu adalah sesuatu yang indikator yang bisa dilakukan dalam proses mendesain dalam mengakomodasi perilaku dasar manusia. Ini adalah proses sensorik ya. Jadi ada stimulus objek yang kemudian akan berinteraksi dengan sensasi alat indera, di mana di situ ada proses sensor yang berjalan yang kemudian dimaknai di bagian tubuh yaitu otak, ada muncul persepsi, kemudian akan muncul respon tindak atau tindakan perilaku. Nah, sekarang kita akan bicara masalah the fun theory, atau di mana ini adalah salah satu teori yang diprakarsai oleh Volkswagen, di mana dia mencoba mengangkat atau mencoba melakukan sebuah penyelesaian permasalahan menggunakan pendekatan novelty plus fun. Oke. Ini adalah salah satu tempat yang yaitu kereta bawah tanah ya. Nah, di sini coba diselesaikan adalah kita bisa melihat di awal dari video tadi bahwa orang-orang itu memang lebih memilih untuk menggunakan eskalator. Ya, dalam perjalanannya mereka lebih memilih menggunakan eskalator, padahal sudah disediakan itu tangga yang luas ya, sehingga di jam-jam tertentu yang sibuk itu pastinya akan muncul antrian atau muncul kepadatan di situ. Kemudian dari tim ini coba bagaimana supaya orang-orang itu dengan sukarela mau menggunakan tangga. Bisa dilihat ya, begitu kemudian mereka mencoba memberikan sebuah grid
modifikasi, yaitu tangga itu kemudian diberikan sebuah efek bentukan seperti piano dan diuji cobakan di hari berikutnya, dan yang terjadi adalah 66% orang-orang yang ada di sana itu lebih memilih untuk menggunakan tangga daripada eskalator. Padahal kalau kita tahu sebelumnya hampir tidak ada yang menggunakan tangga. Ya bisa terlihat ya perbandingannya. Berapa yang minat atau berapa yang lain. Dan itu mereka lakukan dengan sukarela tanpa kemudian ada tulisan bahwa gunakanlah tangga atau ada tulisan di mana tangga menyehatkan. Jadi di sini dia percaya ya, project Volkswagen ini percaya bahwa ada sesuatu yang bisa mendorong manusia untuk merubah perilakunya, yaitu dengan cara menggunakan pendekatan fun tadi, yaitu ketika mereka tahu ini ada sesuatu yang membuat mereka tertarik, ini bisa menyenangkan buat mereka, maka dia akan dengan sukarela merubah perilakunya dia untuk kemudian menggunakan yang lebih menyenangkan tadi. Nah, itu disebut sebagai fun theory. Ya, jadi ini adalah satu project dari Volkswagen yang menurut saya cukup menarik ya. Mungkin kalian bisa lihat juga di YouTube, di mana ada beberapa project fun theory yang tidak hanya tangga ini, ada juga mengenai tempat sampah ya. Dia mencoba untuk menyelesaikan bagaimana orang-orang itu dengan kesadaran atau sukarela membuang sampah pada tempatnya. Silakan bisa dicek di YouTube. Oke, baik. Sekarang kita ketika kita sudah melihat tadi ada satu contoh yaitu fun theory dari Volkswagen. Nah, ini sekarang kita akan coba menggunakan teknik pendekatan yang sama yaitu fun theory untuk kemudian kita implementasikan di lingkup ruang kita, yaitu di vokasi Universitas Brawijaya. Ya, jadi brief tugas akan menyusul yang nanti tertulis, tapi kalian bisa mulai lebih dulu untuk cari ide, kemudian melakukan observasi, di mana itu konteks dari penyelesaian permasalahan hampir sama dengan fun theory. Silakan kalian cari, di mana itu bisa di gedung vokasi Dieng, bisa juga di gedung vokasi dari veteran, ya, atau mungkin lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu bisa di ruang tempat parkir, bisa di mungkin di ruang-ruang tertentu atau di sekitar ya. Nah, itu bisa kalian coba analisis, ada nggak permasalahan yang ada di sana. Kemudian kalian coba selesaikan dengan menggunakan fun theory ini. Ya, misalkan, Pak, anak-anak itu dari lantai 1 ke lantai 2 aja harus naik lift gitu, nggak ada yang mau naik tangga. Nah, ini gimana nih gitu. Nah, itu nanti silakan bisa dimulai membuat konsep. Kemudian pertama mungkin kalian bisa mengidentifikasi masalahnya dulu. Kalau bisa masalahnya lebih dari satu ya. Ya, nanti lebih dari satu dulu karena itu nanti akan opsional. Kira-kira mana nih yang paling urgent atau mana yang paling menarik buat kalian. Itu kemudian kalian angkat, kalian bahas masalahnya dulu, kemudian baru kita bicara masalah penyelesaiannya. Kira-kira gimana nih fun teorinya mengenai permasalahan itu. Ya, baik, itu untuk materi dan juga brief singkat dari kelas hari ini. Silakan nanti untuk brief detailnya yang berbentuk PDF ataupun nanti sudah tertulis akan saya upload di Classroom untuk kalian bisa pelajari lagi, kalian bisa baca lagi. Oke, baik, itu aja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.